Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Reski, yang akan menemani anak-anakku sekalian beberapa menit ke depan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, ya, sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga aktivitas kita bernilai ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali di pelajaran sosiologi tentang dampak-dampak ketimpangan sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, jadi setelah kegiatan pembelajaran ini, anak-anakku sekalian dapat mengidentifikasi dampak-dampak ketimpangan sosial. Nah, jadi setelah ini anak-anak ketika melihat suatu realitas, anak-anak sekalian sudah tahu bahwa ini salah satu dampak ketimpangan sosial yang dijelaskan tadi, ya. Nah, apa itu ketimpangan sosial? Jadi Ibu ingatkan kembali, apa itu ketimpangan sosial? Nah, di sini dijelaskan bahwa ketimpangan sosial itu adalah realitas sosial yang menggambarkan keberadaan masyarakat yang tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, dijelaskan juga bahwa kondisi ketidakseimbangan itu baik itu distribusi kekayaan, kesempatan, akses terhadap sumber daya, hak dan keadilan sosial dalam masyarakat. Nah, ini biasanya terjadi karena beberapa faktor, termasuk perubahan sosial yang terjadi di tengah globalisasi, ya. Nah, kemudian faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, faktor penyebab ketimpangan ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, apa faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial? Nah, yang pertama itu adalah kondisi demografi. Jadi beda dengan daerah satu dengan daerah lainnya, ya. Kondisi ekonomi mempengaruhi juga, kemudian kondisi pendidikan, ya. Nah, kondisi kesehatan, apalagi kemiskinan, ada juga kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan status sosial masyarakat dan letak geografis, ya, letak geografis, kemudian stratifikasi sosial, sikap prejudis dan diskriminasi. Jadi ini semua adalah faktor penyebab dari ketimpangan sosial. Nah, lalu apa dampak-dampak ketimpangan sosial terhadap masyarakat? Nah, jadi seperti biasanya dampak itu ada dua, ya. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, sama halnya dengan ketimpangan sosial. Meskipun penjelasannya bahwa ketimpangan sosial itu adalah ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, tapi ada beberapa dampak positif yang diakibatkan dari ketimpangan sosial ini. Nah, apa saja dampak positifnya? Ini, ya. Yang pertama, terjadinya upaya memajukan daerah tertinggal. Nah, ini sebentar kita akan jelaskan beserta contohnya. Kemudian meningkatkan usaha dan kerja keras. Yang ketiga, mendorong motivasi, inovasi, dan kreativitas. Nah, yang keempat, mendorong pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi ini adalah dampak positif dari ketimpangan sosial. Nah, sebentar kita jelaskan, ya. Kemudian dampak negatif dari ketimpangan sosial itu apa? Nah, kalau negatifnya ya seperti ini, ya. Ada 13 poin. Mungkin lebih banyak lagi, cuma yang bisa kita identifikasi itu dan bisa kita paparkan itu yang seperti ini. Sama halnya dengan dampak negatif tadi. Nah, yang pertama adalah meningkatkan ketegangan sosial atau konflik sosial. Nah, kemudian yang kedua, akses ke pendidikan dan fasilitas itu berkurang, ya. Kemudian menyebabkan kecemburuan sosial, melahirkan diskriminasi sosial, meningkatkan ketidakadilan sosial, meningkatkan kemiskinan. Nah, kemiskinan memicu kriminalitas, menyebabkan degradasi moral, kemudian melemahkan stabilitas dan solidaritas masyarakat, pemerataan teknologi juga tidak seimbang, terjadi pencemaran lingkungan alam, melemahnya jiwa wirausaha dan terjadi monopoli. Nah, jadi ini semua adalah dampak negatif ketimpangan sosial yang Ibu identifikasi, ya. Nah, Ibu akan jelaskan mulai dari dampak positif, ya.
Dampak positif yang pertama itu adalah terjadinya upaya memajukan daerah tertinggal. Jadi ketimpangan sosial itu dapat menjadi motivasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas daerah yang masih tertinggal dengan daerah yang sudah maju. Jadi ada motivasi pemerintah untuk memajukan daerah-daerah yang tertinggal. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur, fasilitas publik, sumber daya manusia, dan sektor-sektor strategis lainnya. Ya. Makanya biasa ada tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba sih, tapi ada beberapa perencanaan dibangunnya sebuah jalanan baru, ya, untuk menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Atau mungkin memang sudah ada jalanan tapi belum teraspal atau belum diperbaiki, ya. Atau biasanya dalam satu daerah biasanya kan karena tidak ada akses jembatan, makanya satu daerah itu bisa terisolasi. Nah, pemerintah bisa membangun sebuah jembatan untuk akses yang lebih baik. Kemudian apalagi fasilitas publik, ya, seperti misalnya rumah sakit atau puskesmas lah, ya. Jadi yang seperti itu maksudnya, ya. Jadi ada beberapa. Ini juga salah satu contohnya. Jadi kereta api, ya, yang menghubungkan antara Makassar dengan Pare, ya. Nah, Makassar Pare dalam beberapa menit sudah kita bisa nikmati, ya. Nah, yang kedua adalah meningkatkan usaha dan kerja keras. Jadi ketimpangan sosial itu juga dapat menjadi tantangan bagi masyarakat untuk memiliki usaha dan kerja keras yang lebih tinggi. Nah, hal ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ya. Seperti apa contohnya? Jadi banyak orang itu berusaha kerja keras untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka, keluar dari garis ketidakmampuan, ya, supaya mendapat pekerjaan yang lebih baik, supaya naik level lah. Nah, sama halnya dengan anak-anak yang kurang mampu, misalnya kurang mampu untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih tinggi, dan mereka berusaha belajar, supaya bisa mendapatkannya, namanya beasiswa, ya. Nah, jadi yang seperti ini ada usahanya, ada usaha, ya, ketika terjadi ketimpangan, kalau saya tidak keluar dari garis ini, beginilah saya. Akhirnya dia berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau pendidikan yang lebih baik, ya. Kemudian mendorong motivasi, inovasi, dan kreativitas. Jadi ketimpangan sosial itu dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk berinovasi dan berkreativitas dalam menciptakan produk, jasa, atau solusi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ya. Jadi banyak inovasi-inovasi yang kreatif yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Nah, untuk keluar dari itu, jadi ini banyak orang yang menciptakan aplikasi, nah, aplikasi yang bisa memudahkan masyarakat, atau game untuk dijual, untuk produknya, ya, atau konten digital yang menarik dan menguntungkan, ya. Makanya ada beberapa konten kreator di media sosial yang ada seperti ini tuh, atau hanya sebuah istilahnya cerita-cerita saja, cerita, thread dan sebagainya, itu bisa kalau menarik perhatian masyarakat itu bisa menguntungkan anak-anak, ya. Nah, jadi banyak orang yang karena kita sudah berada di yang namanya era globalisasi seperti ini, ya. Nah, yang lebih modern itu biasa banyak yang menggunakan seperti ini, mengiklankan produknya di konten-konten yang seperti ini, aplikasi seperti ini. Nah, kemudian apalagi mendorong pengembangan sumber daya manusia. Jadi dampak ketimpangan ini di bidang pendidikan yang bernilai positif itu adanya dorongan untuk terus mengembangkan sumber daya manusia yang kurang beruntung. Dalam upaya untuk mengubah nasib mereka, ini kelompok ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Nah, itu juga yang menjadi istilahnya pemerintah untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kurang bisa, ya, kurang mampu. Nah, misalnya memberikan beasiswa, ya, memberikan beasiswa dengan beberapa program pemerintah yang ada, ya.
Ini adalah salah satunya, pengembangan sumber daya manusia. Kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi ketimpangan sosial itu juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika kelompok yang lebih kaya itu menggunakan kekayaannya untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja bagi kelompok yang kurang mampu. Jadi ada beberapa orang-orang yang berada ya, biasanya itu mereka menciptakan yang namanya lapangan pekerjaan, menjadikan mereka asisten kah, atau yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, konten kreator. Nah, mereka butuh kamera, mereka butuh kameramen dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan ya. Nah, salah satunya yang seperti itu. Ya, jadi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oke, kita masuk di dampak negatif, yang 13 poin tadi. Nah, dampak negatifnya itu apa? Yang pertama, meningkatkan ketegangan sosial atau konflik sosial. Jadi ketimpangan sosial ini dapat meningkatkan ketegangan sosial antar kelompok ya yang berbeda. Nah, hal tersebut itu dapat mengakibatkan konflik, kekerasan, dan ketidakstabilan politik di masyarakat dan antara kelompok masyarakat yang merasa tidak puas atau tidak adil. Makanya sering terjadi yang namanya aksi protes ya, aksi protes dan sebagainya itu ini karena ketimpangan ini ya. Jadi masih ada ketimpangan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, agama yang satu dengan agama yang lainnya. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, akses ke pendidikan dan fasilitas kesehatan itu berkurang. Jadi dampak ini ditunjukkan dengan kelompok yang kurang mampu biasanya mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ya, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya itu bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan itu karena pendidikan. Nah, dampak dari ketimpangan itu sendiri adalah akses pendidikan dan fasilitas kesehatan itu berkurang. Ya, jadi inilah yang dapat menyebabkan kelompok ini yang akhirnya terjebak dalam garis kemiskinan dan mengalami masalah kesehatan yang kronis karena akses kesehatan itu yang kurang. Nah, ini ada beberapa ya, ada beberapa contohnya. Jadi ada beberapa perbedaan ya, perbedaan fasilitas sekolah, fasilitas bangunan sekolah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan ya. Nah, akses yang seperti ini yang Ibu maksud ya. Jadi banyak kematian, banyak penyakit kronis karena tidak seimbangnya akses kesehatannya ya. Yang seperti ini. Ini ambulans manual. Nah, kemudian apalagi menyebabkan kecemburuan sosial. Di mana-mana yang namanya ketidakadilan itu ada saja yang namanya kecemburuan ya. Jadi ketimpangan sosial dapat menyebabkan kecemburuan sosial antara masyarakat yang merasa tidak seimbang dengan masyarakat lain, baik itu dalam hal harta, jabatan ataupun prestasi. Ya. Nah. Jadi biasa terjadi aksi protes di dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan yang seperti ini. Jadi ada kecemburuan. Kenapa daerah ini terima ini, kenapa kita tidak? Misalnya atau kenapa jabatannya dia bisa levelnya lebih tinggi, padahal kalau dipikir prestasi saya lebih baik, ya. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya melahirkan diskriminasi sosial. Jadi diskriminasi sosial antara masyarakat yang merasa superior atau inferior dengan masyarakat lain dalam hal status, kelas atau identitas, ya. Nah, ini yang masih sering terjadi dalam masyarakat, masih ada diskriminasi ya yang dapat menimbulkan perlakuan tidak adil, tidak setara atau tidak menghargai terhadap individu atau kelompok tertentu. Nah, jadi dalam satu kita di Indonesia itu masih ada yang melihat bahwa warna kulit ya, dan ada biasanya itu persyaratan dalam pekerjaan itu masih melihat identitas, masih melihat penampilan menarik. Nah, prestasi dikebawahkan dulu, atau masih ada yang memilih masih ada kesempatan kerja yang seperti ini yang melihat bahwa kita dari daerah yang sama ya, masih melihat daerah yang sama.
oh ini dari daerah saya, ini yang harus dipilih misalnya. Nah itu kan sama saja dengan nepotisme. Nah, meningkatkan ketidakadilan sosial. Nah, jadi ketimpangan sosial pun dapat menyebabkan ketidakadilan. Ya, jadi kelompok yang lebih kaya biasanya memiliki akses yang lebih baik ke pengaruh politik, kesempatan kerja dan hak-hak lainnya. Ya, jadi ada uang ya, ada uang, kamu bisa duduk misalnya. Ya, kamu punya uang, kamu punya kuasa. Nah, sementara sebaliknya kelompok yang kurang mampu seringkali dikesampingkan meskipun mereka berprestasi. Nah, jadi kesempatan-kesempatan kerja yang seperti ini ya, yang tidak seimbang lah dalam kehidupan ini ya, dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa kehidupan. Nah, kemudian meningkatkan kemiskinan. Nah, karena adanya ketimpangan sosial ini, adanya ketidakseimbangan ini, makanya terjadilah yang peningkatan kemiskinan. Jadi kemiskinan itu kondisi di mana seorang atau kelompok itu tidak punya akses, tidak memiliki akses atau kesempatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada kesempatan tapi belum sepenuhnya besar ya menurut kita. Nah, kemiskinan ini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kelaparan, kesehatan, ya, nah, pendidikan, lingkungan dan lain-lain. Nah, jadi diambil semua minim. Ya. Nah, misalnya ini, ya, jadi masih banyak ya di daerah kita yang tampilannya memang bagus di depan, tapi ternyata di belakangnya ada yang seperti ini, ya. Jadi mereka akhirnya punya masalah kelaparan, ya, kesehatan, sakit-sakitan, pendidikan yang kurang, kemudian lingkungan yang seperti ini, ya. Nah, kemiskinan yang tadi itu juga bisa memicu yang namanya kriminalitas, ya. Jadi kriminalitas itu perilaku yang melanggar hukum atau norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, ya. Jadi dapat disebabkan berbagai faktor seperti, nah, yang pertama kebutuhan, kemudian yang kedua ada kesempatan atau tekanan, ya, atau pengaruh dari lingkungan yang tidak sehat. Nah, jadi kriminalitas itu dapat menimbulkan kerugian material, fisik atau psikologis bagi korban maupun pelaku, ya. Jadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, ya, bahwa kufur itu dekat sama yang namanya kafir itu memang betul, ya. Jadi ketika orang sudah merasa butuh sesuatu untuk membeli misalnya kebutuhan sehari-hari mereka dan ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran, sudah, makanya terjadi yang seperti itu. Jadi pada dasarnya ketimpangan sosial ini, yang ketidakseimbangan ini yang mengakibatkan ketidakamanan juga di lingkungan kita, ya. Ini contohnya, ya. Jadi orang yang ditangkap. Kemudian menyebabkan degradasi moral, kemerosotan moral, ya. Jadi ketimpangan sosial ini seperti yang Ibu jelaskan tadi tentang kurangnya pendidikan, ya, itu bisa menyebabkan yang namanya kemerosotan moral, ya. Jadi istilahnya amoral, ya. Degradasi moral itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti juga tidak bisanya melihat bahwa ini yang tidak baik untuk saya, seperti globalisasi, modernisasi, liberalisasi dan sekularisasi, ya. Jadi kurangnya pendidikan juga itu bisa menyebabkan degradasi moral. Nah, seperti apa itu degradasi moral atau kemerosotan moral? Kalau masih ada yang tawuran, itu artinya dia amoral, tidak punya moral, ya. Nah, seperti ini. Atau narkoba, ya. Kalau kamu termasuk pelajar yang masih tawuran, yang masih suka berkelahi, yang masih suka membuli dan sebagainya, itu artinya kamu tidak punya moral, ya. Itu betul, ya, karena orang yang menghargai sesamanya itu adalah orang yang bermoral, ya. Nah, kemudian lanjut, melemahkan stabilitas dan solidaritas masyarakat. Jadi ketimpangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat itu membuat antara kelompok satu dengan yang lainnya itu mengalami bentrok dan
kurang solidaritas yang tinggi. Nah, itu karena apa? Seperti yang dijelaskan tadi, ada kecemburuan, ya. Yang pertama. Yang kedua itu negative thinking terhadap seseorang, ya, merasa tidak adil, merasa kenapa saya berbeda dengan mereka, ya. Karena merasa tidak memiliki kesamaan nasib, sehingga membuat ingin hidup masing-masing itu tanpa adanya kerjasama. Jadi istilah ininya itu nafsi-nafsi, ya, lo gue, ya, hidup lo hidup gue, yang begitu, ya. Itu adalah istilah-istilah yang sering kita dengar. Nah, jadi ketika sudah tidak ada kerjasama, integrasi itu sulit untuk dicapai. Stabilitas itu, solidaritas masyarakat itu sulit. Nah, stabilitas dan solidaritas masyarakat ini yang menguatkan bangsa kita. Jadi kalau sudah tidak ada, nah, ya, nah makanya sering terjadi yang seperti ini, bentrok antara aparat dengan masyarakat misalnya. Nah, yang seperti ini adalah contoh solidaritas, ya, contoh solidaritas Ibu perlihatkan. Kalau di pelosok itu masih sering ada yang seperti ini, ya. Karena pada dasarnya itu dalam satu daerah itu biasanya kekeluargaannya itu masih erat dan mereka memang masih punya pertalian darah. Ya, beda dengan yang daerah-daerah yang lebih heterogen, ya, lebih luas. Itu sulit lagi untuk diadakan yang seperti ini. Nah, kemudian pemerataan teknologi yang tidak seimbang. Nah, ini namanya kesenjangan digital, ya anak-anak. Jadi ketika pemerintah memberikan akses, misalnya pakai aplikasi ini, pakai ini, ya. Nah, bagaimana dengan pelosok? Nah, itu kita lihat dari pendidikan saja, ya. Proses adaptasi masing-masing orang yang berbeda-beda itu menyebabkan adanya ketimpangan sosial, dan salah satunya itu yang berdampak pada proses pemerataan teknologi yang tidak seimbang. Jadi umumnya itu orang-orang perkotaan itu jauh lebih dulu mengenal teknologi dan dapat dengan cepat mengakses teknologi jika dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Jadi di pedesaan itu, nah, termasuk juga di beberapa sekolah yang menurut kita, oh ini sebenarnya sudah ada aksesnya, tapi belum stabil kalau kita di kota, ya. Jadi beda. Nah, ada juga yang seperti sekarang yang Ibu lakukan, yang kita lakukan adalah sekolah, ya, belajar secara live streaming, menikmati aplikasi yang disediakan oleh pemerintah Sulawesi Selatan, itu belum tentu bisa dinikmati oleh peserta didik yang berada di pelosok-pelosok, ya, atau kemungkinan mereka menikmati di pertengahan tak mati, listriknya mati misalnya, ya. Jadi tidak semua orang menikmati yang namanya digital ini, ya, pemerataan teknologi ini. Jadi belum merata, ya. Nah, ini, ya, ini salah satunya. Jadi ada masyarakat rural yang susah mendapatkan akses teknologi digital. Jadi mereka ke tempat tertentu, misalnya dekat tower kah, baru bisa mengupload sesuatu misalnya. Dan ini terjadi. Atau bahkan masyarakat itu sulit mendapatkan informasi up to date, bahkan untuk dapat informasi bahwa listrik akan mati besok tanggal segini, itu saja itu mereka setelah mati listrik baru ada masuk informasinya. Itu saja, ya, itu saja informasi seperti itu saja, ya. Jadi masih tidak merata, ya anak-anak. Nah, ini juga dipengaruhi karena kondisi demografis, ya, kondisi geografis kita. Nah, kemudian pencemaran lingkungan alam. Nah, ketimpangan sosial itu secara tidak langsung itu dapat menimbulkan pencemaran lingkungan alam. Nah, hal tersebut itu timbul karena adanya pemukiman kumuh, ya. Pemukiman kumuh ini yang bisa mengakibatkan juga ada sanitasi buruk, padat penduduk. Nah, yang seperti ini, ketimpangan ini yang menyebabkan bumi kita rusak, ya. Selain itu, kurangnya edukasi juga. Jadi karena sosialisasi, penyuluhan dan sebagainya, pendidikan yang rendah, ya, itu yang bisa mengakibatkan juga perilaku-perilaku masyarakat yang masih membuang sampah di sembarang itu masih marak, ya. Ya, maka timbullah pencemaran lingkungan. Nah, seperti ini. Cuma Ibu tidak tampilkannya ini di daerah mana, yang pastinya ini Makassar, ya, seperti ini. Jadi banyak yang seperti ini.
kalau anak-anak berada di perkotaan boleh melihat ke belakang, ya, ke belakang gedung. Kalau misalnya ada gedung misalnya ya. Nah, ini ada yang seperti ini. Jelas yang seperti ini yang bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu bukan hanya fisik saja ya, yang dilihat saja, tapi atmosfernya juga, ya, udaranya juga. Nah, yang seperti itu. Nah, ini di Antang, ya. Pernah suatu kali terbakar dan itu buruk sebenarnya ya, karena ini plastik ya. Kebanyakan sampah kita itu sampah plastik ya. Nah, kita belum bisa seperti negara-negara maju yang memisahkan antara sampah plastik dengan sampah yang masih bisa yang masih bisa menyatu dengan tanah ya. Masih sulit, masih susah ya. Nah, melemahnya jiwa wirausaha. Nah, yang kayak tadi ya, orang-orang yang ada di tempat-tempat yang seperti itu ya. Jadi ini timbul karena keterbatasan memperoleh akses informasi ke dalam pasar. Kemudian ada juga sikap pasrah terhadap keadaan dan kekurangan modal dalam berwirausaha, kemiskinan ya. Jadi apabila jiwa kewirausahaannya melemah, maka pembangunan itu di suatu negara akan terganggu. Jadi ada beberapa orang yang pasrah dan hanya berharap pada bantuan-bantuan yang masuk saja ya. Nah, ini yang namanya melemahnya jiwa wirausaha. Tidak ada usaha untuk mengubah nasib ya, tidak ada usaha. Nah, seperti ini. Ini adalah fenomena yang masih sering kita dapati di Indonesia ya. Meskipun sudah istilahnya ditangkap sama ini Pol PP, tetap akan ada, karena ada yang bilang ya, katanya dikoordinir, ada yang koordinir yang seperti ini, atau istilahnya pengemis musiman. Nah, kalau misalnya mendekati Ramadan ya, mendekati bulan suci, itu biasanya tiba-tiba banyak fans yang datang ya. Nah, monopoli itu adalah keadaan di mana suatu bisnis dikuasai oleh satu perusahaan atau pasar dan tidak memiliki pesaing. Nah, industri yang monopoli seperti ini itu biasanya tidak ada barang pengganti. Meskipun dia tidak ngiklan, tidak ada iklannya, tetap laku. Dan itu mempengaruhi pasar lain ya. Kalau dia naik, dia ikutan naik. Nah, kita lihat contohnya di Indonesia itu yang seperti ini ya. Misalnya BBM. Kalau BBM naik itu yang lain ikutan naik ya. Meskipun masih baru rumornya, itu PT-PT itu sudah naik nih. Sebelum naik BBM itu sudah ada bilang, oh nanti itu 10.000 nih satu kali jalan. Toh? Nah, sama halnya dengan ini ya. Jadi tidak ada penggantinya. Baik anak-anak, sampai di sini sebelum Ibu simpulkan, ada pertanyaan mungkin? Ada yang on? Nah, SMA, ada SMA 1 Selayar di sini. SMA 1 Selayar, SMA 10 Bulukumba, 11 Takalar, 12 Lutim, 23 Bone, banyak. 5 Lutim. Ada juga SMA 5 Selayar. SMA 8 Bone. Bagaimana Selayar? Selayar SMA 7 Bone. 87. Oke. Luar biasa ya. SMA 1 Selayar yang bertanya. SMA 1 Selayar itu di Benteng ya. Silahkan. Tidak kelihatan. Oh,
Aktifkan kameranya katanya, nak. Aktifkan kameranya SMA 1 Selayar. Kita lihat SMA 1 Selayar. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi ketimpangan dalam bidang pendidikan? Oke, mengatasi ketimpangan dalam bidang pendidikan. Namanya siapa, nak? Syarif. Oke. Bagaimana caranya mengatasi ketimpangan dalam bidang pendidikan, ya? Oke. Jadi kembali lagi ke materi, ya. Jadi karena kita membahas tentang dampak-dampak ketimpangan sosial. Nah, anak-anak sebenarnya ada upayanya, ya, materi selanjutnya, tapi Ibu kasih gambaran saja. Jadi beberapa cara pemerintah itu untuk memajukan pendidikan itu adalah salah satunya adalah memberikan program pendidikan gratis, misalnya, ya. Itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan sumber daya manusianya, atau beberapa apa istilahnya, termasuk yang seperti ini, ya. Jadi penjelasannya itu guru-guru, ada beberapa daerah itu yang kekurangan guru, ya. Kemarin sebelumnya kita pernah bahas itu tentang bahwa katanya itu di daerah-daerah yang seperti sekarang Selayar, tapi mungkin kalau SMA Negeri 1 itu di Benteng, ya, di kota itu tidak terlalu kekurangan, tapi ada beberapa daerah-daerah lain yang kekurangan guru. Nah itu salah satunya programnya pemerintah sebenarnya ini, supaya anak-anak bisa menikmati pendidikan, ya, menikmati pengajaran, pembelajaran secara online seperti ini, ya, karena ada beberapa daerah yang tidak memiliki gurunya, ya, misalnya guru sosiologi misalnya, ya. Nah, itu salah satunya. Dan ada juga beberapa program pemerintah itu adalah memberikan dana bantuan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, ya, itu di bidang pendidikan. Kemudian apalagi fasilitas belajar juga ditingkatkan. Jadi ada beberapa, ya, bantuan-bantuan pemerintah ke sekolah-sekolah. Nah, saya tidak tahu ini kayaknya SMA 1 Selayar deh yang paling spesial kalau masalah pembagian smartboard, ya. Nah, jadi saya agak tahu sedikit tentang Selayar karena kita biasa diskusi tentang apa bersama anggota dewannya beberapa, ya, tentang ada bantuan-bantuan operasional untuk sekolah-sekolah di setiap sekolah dan pemberian smartboard, ya. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 1 dan sebagainya. Itu salah satu juga salah satu cara upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa mengcover pertanyaannya, ya. Itu akan dibahas minggu depan sebenarnya, ya, tentang upaya. Nanti difokuskan di situ detailnya. Oke, terima kasih SMA Negeri 1 Selayar. Ada lagi sebelum Ibu masuk di kesimpulan? Oke. Tidak ada lagi, ya. Nah, jadi Ibu simpulkan saja, ya, sampai di sini. Jadi dampak-dampak positif dari ketimpangan sosial itu ini yang pertama, terjadi upaya memajukan daerah tertinggal, ya. Jadi pembangunan fasilitas publik dan sebagainya, ya. Nah, meningkatkan usaha dan kerja keras. Nah, beberapa masyarakat berupaya berusaha, dan kalau siswa itu belajar untuk mendapatkan beasiswa, dan beberapa masyarakat meningkatkan usaha dan kerja kerasnya untuk keluar dari garis kemiskinan, ya, karena melihat ketimpangan itu. Kemudian yang ketiga, mendorong motivasi, inovasi dan kreativitas. Jadi banyak orang yang berkreasi, ya, berinovasi
kehidupannya supaya kualitas kehidupannya itu lebih tinggi ya. Nah, kemudian yang keempat, mendorong pengembangan sumber daya manusia. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa ada beberapa programnya pemerintah yang mengembangkan sumber daya manusianya. Dan pengembangan sumber daya manusia itu biasanya lebih mengarah ke namanya pendidikan dan istilahnya kesehatannya masyarakat ya. Kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dampak negatifnya, yang pertama meningkatkan ketegangan sosial atau konflik sosial. Nah, ini bisa terjadi karena ketidakadilan ya. Kemudian akses ke pendidikan dan kesehatan itu kurang, itu biasanya karena kondisi demografis juga. Kemudian menyebabkan kecemburuan sosial. Nah, jelas ketika ada ketidakadilan pasti terjadi kecemburuan. Kemudian melahirkan diskriminasi ya, meningkatkan ketidakadilan sosial, terjadi kemiskinan, kemudian memicu kriminalitas dan degradasi moral ya, karena biasanya yang seperti ini biasanya karena kekurangan pendidikan juga, dan melemahkan stabilitas dan solidaritas masyarakat. Yang ke-10 itu pemerataan teknologi yang tidak seimbang ya antara daerah satu dengan daerah lain, terjadi pencemaran lingkungan alam, melemahnya jiwa wirausaha, dan terjadi monopoli dalam kehidupan perekonomian. Nah, itu ya. Nah, Ibu masuk di soal-soal. Nah, anak-anak sekalian bisa baca. Nah, kalau ada yang soal seperti ini anak-anak, sebelum kalian baca ya, itu mulailah dari sini ya. Mulai dari sini. Mulai dari sini. Kalau ada soal panjang begini, jangan sia-siakan waktu kalian ketika kalian mau ini ya. Baru baca ininya. Dari berita di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi dampak negatif. Dampak negatif ketimpangan sosial, kan kita belajar dampak ya. Nah, baru lihat. Oh, di sini ada pemuda yang hendak tawuran. Seperti apa yang Ibu berikan contoh tadi tentang tawuran. Itu karena dampak ketimpangan sosial itu karena adanya ini ya, menyebabkan degradasi moral. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, gambar yang seperti ini. Gambar, perhatikan gambar berikut. Nah, kalau anak-anakku sekalian lihat gambarnya, ini pengemis ya. Pengemis. Ini pengemis, dan itu biasanya ada di masjid-masjid, di sekitar masjid, kalau di sekitar bangunan ya. Nah, dari gambar dapat kita simpulkan bahwa terjadi, maaf, di sini dampaknya, dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat ya. Yang pertama meningkatkan kemiskinan, menyebabkan kecemburuan sosial ya. Nah, apalagi teknologi yang tidak seimbang meningkatkan ketidakadilan sosial, menyebabkan degradasi moral. Nah, sebenarnya ini bisa, tapi lebih tepatnya meningkatnya kemiskinan ya. Oke, jadi jawabannya A. Kemudian kita lanjut soal selanjutnya. Nah, kalau ini gampang ini ya. Kalau sudah lihat yang begini, kalau orang sudah punya sifat malas, kemudian ikut undian berhadiah atau investasi yang ilegal, nah itu bisa dikaitkan dengan yang namanya melemahnya jiwa wirausaha ya. Sebenarnya bisa ini ya. Nah, bisa ini. Oke. Nah, anak-anak, Ibu akan bagikan lembar aktivitas. Silahkan anak-anakku sekalian screenshot, boleh, karena Ibu tidak buat barcode-nya. Itu bisa dikerja dan didiskusikan dengan teman-temannya dan guru pendampingnya ya, guru pendamping di sekolah. Nah, ini lembar aktivitasnya, Ibu punya contohnya juga. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai dampak-dampak ketimpangan sosial, maka
jelaskanlah dampak ketimpangan sosial, baik itu negatif ataupun positif, pada bentuk ketimpangan sosial yang kalian dapatkan di lingkungan sekitar kalian. Nah, setelah itu isi tabel, ya. Jadi, anak-anakku mengidentifikasi, melihat di lingkungan sekitarnya, di manapun itu yang kalian ingat, ya, atau yang pernah kalian lihat, baru masukkan ke kolom ketimpangan sosial yang terjadi. Nah, ini Ibu kasih contoh ya, misalnya kesempatan kerja yang berbeda antara si yang punya backingan dengan yang tidak, ya. Apa dampaknya? Dampak negatifnya adalah terjadi kecemburuan sosial. Ini contoh saja ya anak-anak. Jadi banyak ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat yang bisa kalian masukkan di sini. Jadi ini tergantung guru pendamping kalian mau menambahkan dari 5 poin ini atau lebih. Nah, jadi anak-anakku bisa tahu jangan keluar dari materi dampak ketimpangan sosial ya. Jadi dampak ketimpangan sosial itu ada 2, positif dan negatif. Baik anak-anak ya. Cukup untuk hari ini. Nah, jadi ketimpangan sosial adalah realitas yang tak akan hilang ketika yang baik memilih diam dan yang dusta itu berkoar. Jadi jadikan pelajaran, tetaplah belajar dan berusaha sampai kita bisa menjadi yang baik dan yang tidak diam saja. Ya anak-anak ya, tetap semangat belajar dan berusaha meningkatkan kualitas diri kalian. Semoga bisa menjadi generasi penerus bangsa yang brilian ya. Terima kasih. Sekian untuk hari ini. Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.